Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung di channel Kunci Inggris. Channel yang akan membantu kita semua untuk dapat mempelajari bahasa Inggris secara cepat dan tepat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi yang sangat penting dalam bahasa Inggris, yaitu mengenai modal verbs. Ya, modal verbs atau kata kerja bantu. Untuk contohnya sendiri, di sini saya sudah menyiapkan untuk beberapa modal verbs, di antaranya can, could, may, might, would, must, should, shall, have to, dan will. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada kunci-kunci atau bagaimana cara penggunaan dari model-model tersebut. Untuk artinya sendiri, di sini saya sudah memberikan beberapa contoh. Di sini kita bahas sedikit saja mengenai arti dari model tersebut. Can atau could berarti bisa, yang menandakan ability atau kemampuan. Kemudian ada may atau might. Selanjutnya ada should yang berarti seharusnya. Kemudian will akan menandakan kemauan, dan yang terakhir adalah must yang berarti harus, menandakan perintah. Dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya dengan obligation. Nah, kita masuk ke inti bahasan, yaitu penggunaan models dan cara pengaplikasiannya dalam membuat kalimat. Ya, jadi models harus diikuti oleh infinitif atau verb base atau verb 1. Jadi apabila kita menggunakan models dalam suatu kalimat, maka yang harus diingat-ingat adalah penggunaan verb setelah models harus menggunakan verb 1 atau verb base. Ya, kita langsung saja menuju contoh dari penggunaan models dalam kalimat. Di sini saya menggunakan models can sebagai perbandingannya. Ini adalah contohnya. I can swim, they can swim, we can swim, you must swim, she will swim. Jadi di sini ada model can, must, dan will. Untuk contoh yang pertama, I can swim. Jadi can di sini sebagai model, kemudian they can swim. Ya, jadi kita lihat ada they sebagai subjek, kemudian diikuti can sebagai model, diikuti swim dalam bentuk verb 1 atau verb base. Kemudian contoh selanjutnya, we sebagai subjek, can sebagai model, diikuti swim. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan model di sini, can, must, dan will tidak ditambahi dengan embel-embel apapun. Jadi tidak ditambahi s ataupun yang lainnya, harus dalam bentuk dasar. Kemudian verb yang mengikuti juga harus dalam bentuk dasar tanpa ada tambah-tambahan s ataupun verb ing atau verb ed. Jadi dalam penggunaan model kita dapat mengesampingkan penggunaan subjeknya. Jadi di sini ada I, they, we, you, dan she. Semuanya diikuti model dalam bentuk yang pasti. Jadi model tidak berubah-ubah. Jadi penggunaan subjek, baik itu subjeknya tunggal ataupun jamak, penggunaan model tetap sama, dan verb yang mengikuti juga harus dalam bentuk verb 1. Nah, lalu bagaimana apabila kita mau membuat kalimat negatifnya? Ya, jadi kita merujuk kembali kepada peraturan atau kunci yang pertama tadi, model harus diikuti verb 1. Nah, untuk membuat kalimat tersebut menjadi kalimat negatif, kita tinggal memberikan kata not di belakang model. Jadi I cannot swim. Jadi I sebagai subjek, can sebagai model, tinggal ditambahin not saja di belakangnya. Dan untuk verb yang mengikuti harus dipastikan bahwa verb tersebut harus dalam bentuk verb base atau dasar atau verb 1. Jadi dalam semua kalimat yang menggunakan model. Ya. Contohnya di sini, you must not swim, she will not swim. Jadi tinggal diberi kata not di belakang model. Jadi sekali lagi dalam penggunaannya, subjek diikuti dengan model dan diikuti verb 1 tanpa embel-embel apapun, tidak ditambahi s, es ataupun verb ing. Jadi apabila dalam suatu soal kita menemukan penggunaan model, maka kita tinggal memilih mana model yang diikuti oleh verb 1. Jadi apabila verb yang mengikuti model ada embel-embel s ataupun verb ing, maka dipastikan bahwa kalimat tersebut salah. Nah, di sini kita akan menganalisis beberapa kalimat yang tentunya di sini ada beberapa kalimat yang salah. Nah, contoh yang pertama,
Di sini ada kalimat she can sing. Nah, di sini kita merujuk kembali pada aturan atau kuncinya, yaitu model diikuti verb base atau verb 1 tanpa diikuti embel-embel apapun. Nah, kita analisis kalimat yang pertama, she di sini sebagai subjek, kemudian cans. Di sini model ada tambahan s. Jadi kesalahan ada di huruf s-nya. Jadi untuk membenarkan kalimat ini, maka huruf s-nya harus dihilangkan. Jadi kalimat yang benar adalah she can sing. Ya, untuk kalimat yang kedua, they can singing. Nah, di sini kesalahannya ada di mana? Yaitu ada di verb-nya, di mana ada tambahan ing yang seharusnya tidak boleh ditambahi embel-embel apapun. Jadi ing di sini membuat kalimat tersebut menjadi salah, harus dihilangkan. Yang ketiga, you should sing. Nah, kembali lagi model harus diikuti verb base tanpa embel-embel apapun. Jadi huruf s di sini membuat kalimatnya salah, harus dihilangkan. Kemudian kalimat selanjutnya, Tony must is run. Nah, kesalahan ada di mana? Di sini Tony sebagai subjek, kemudian diikuti must sebagai model, kemudian ada kata atau to be is di sini, kemudian run sebagai verb base. Nah, kalimat di sini akan benar apabila kita menghapus kata is di sini, karena kita sudah menggunakan model sebagai pengganti dari is itu sendiri. Jadi kata is harus dihilangkan. Kemudian kalimat selanjutnya, he must cook the vegetables soon. Nah, di sini subjek, he sebagai subjek, kemudian diikuti model must, diikuti verb, yaitu cook dalam bentuk verb 1. The vegetables soon ini sebagai kata benda dan keterangan. Jadi untuk penggunaan kalimat yang kelima ini sudah benar, karena untuk model sendiri tidak ada tambahan apapun, dan juga untuk verbnya menggunakan verb 1. Jadi tidak ada masalah dengan kalimat yang kelima. Kemudian yang terakhir, I will cry. Ini apabila kita menuruti kuncinya, maka I sebagai subjek diikuti will sebagai model dan cry dalam bentuk verb base. Untuk kalimat ini juga sudah benar. Jadi sekali lagi, tidak ada tambahan s, verb ing, atau tambahan to be kembali pada penggunaan model. Kita lanjutkan kembali. Lalu bagaimana cara kita membuat kalimat seperti ini? Jadi penggunaan model yang diikuti oleh kata sifat. Sebagai contohnya adalah dia pasti senang. Apakah she sebagai subjek, kemudian must sebagai model diikuti dengan happy sebagai kata sifat. Nah, kita merujuk kembali kepada aturan tadi bahwa model diikuti oleh verb 1. Nah, lalu bagaimana solusinya? Kita lanjut. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan poster dari film ini. Judulnya adalah The Gods Must Be Crazy. Nah, di sini kita dapat menemukan penggunaan model dalam judul film ini. Kita analisis, the gods di sini sebagai subjek, kemudian diikuti must sebagai model. Nah, di sini kita menemukan kata be dan diikuti crazy sebagai kata sifat. Jadi, penggunaan model pada kata sifat harus ditambahi kata be di belakang model sebagai pengganti dari verb base itu sendiri. Jadi, untuk aturan penggunaan kata sifat, kata benda ataupun keterangan, apabila kita mau menggunakan models, maka di belakang models kita harus memberi kata be atau menambahkan kata be. Jadi, kalimat yang benar menjadi the gods must be crazy, bukan the gods must crazy. Seperti itu. Contoh lainnya adalah lagu dari Justin Bieber. Nah, kita menemukan kalimat that should be me. Nah, that di sini sebagai kata atau sebagai subjek, kemudian diikuti should sebagai model. Me di sini sebagai objek, dikarenakan model tidak bisa diikuti langsung oleh kata benda, maka sebelum atau
sesudah model harus ditambahkan kata be di sini. Jadi kuncinya itu saja. Untuk penggunaan models harus diikuti verb base. Seperti yang telah dicontohkan tadi, models dalam bentuk dasar diikuti verb base atau verb 1 tanpa embel-embel apapun. Apabila kita ingin membuat kalimat negatif, maka kita tambahkan kata not di belakang models dan kembali diikuti verb 1. Dan yang terakhir, apabila kita ingin menggunakan models dalam suatu kalimat dan diikuti oleh kata sifat atau kata benda ataupun keterangan, seperti misalnya marah, benci, sedih, dan yang lainnya, maka setelah models wajib hukumnya untuk memberikan kata be sebagai pengganti dari verb base itu. Seperti itu. Saya rasa sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk ditulis di komentar. Dan kita bahas lebih lanjut mengenai models di video-video selanjutnya. Terima kasih.